Terus lagi ini tadinya Mbak ada pertanyaan lagi dari beberapa followers kita tentunya di sosial media. Ada dari @letanord. Oke, dia tanya, saya kira ada sambungnya lagi namanya. Bukan nggak di @letanord. Kitchen set bagus dari bahan apa sih agar awet dan gak jamuran? Oke. Kalau yang sekarang nih Mas yang lagi hits banget itu dari PVC namanya. PVC, oke. PVC board. Jadi dia bahannya itu anti air, terus tahan api gitu-gitu ya Mas. Terus ada lagi alternatif lain itu pakai ACP sih, cuman saya bacanya itu di lapis ACP itu kalau untuk bangunan luar itu sebenarnya ada, kalau kena matahari itu ada mengeluarkan zat beracunnya gitu Mas. Tapi kurang tahu sih, coba di googling ya nanti. Oke. Tapi yang paling. Tapi ini kan untuk dalam ruangan mungkin lebih aman ya. Lebih aman, oke. Tapi yang paling aman dan juga direkomendasikan adalah PVC itu sendiri ya. Iya, cuman kalau itu untuk kasus yang udah parah banget nih, yang lembab banget gitu. Tapi kalau mau misal low budget, itu kan budgetnya juga karena dia low maintenance banget. Harganya juga jauh Mas dari yang biasa aja gitu loh. Kalau kita pakai kayu lapis, mungkin solusi yang agak murah dan cerdasnya adalah dindingnya aja kita lapis pakai keramik. Oke. Jadi kayak kamar mandi. Oke, benar. Walaupun misal ini ada beton untuk kitchennya, top table-nya. Benar. Di bawahnya itu kan kita biasanya nggak dilapis apa-apa nih. Benar. Tapi lembab nih. Nah itu solusinya adalah kita kasih keramik nih kalau lagi bangun, developernya misal pakai keramik yang murah aja gitu. Yang sel-sel nggak apa-apa lah. Kan ketutupan nanti. Ketutupan pada akhirnya ya juga tapi gitu. Nggak lembab, jadi tetap bisa pakai bahan yang low budget gitu. Oke. Yang kalau mau yang bagus sekalian tadi pakai PVC, kalau pengen yang lebih ramah lah tentunya ya, itu tuh bisa pakai keramik itu sendiri ya Mbak ya. Oke. Dari akun Instagram @twitter kok receh, bagusnya rumah hadap mana ya? Hadap kiblat. Bukan. Gimana nih Mbak nih? Hadap kemana nih Mbak bagusnya? Hadap mana ya? Itu suami. Suaminya Mbak Iza di mana? Selatan utara Mas. Oke, menghadap selatan atau enggak utara gitu ya. Itu kenapa nih kalau boleh tahu nih Mbak Iza? Kenapa nih? Sorry, saya kalau nggak terlalu langsung kena sinar matahari. Oh iya. Oke. Karena ada ini. Sore juga nggak terlalu kena. Oke. Intinya biar Nggak terlalu terasa panas langsung kena. Karena kita di negara tropis ya, jadi harus mikir itu juga sih. Cuman kan ya sekarang tergantung Mas lokasinya. Kalau jalannya madepnya ke sana ya tidak bisa. Masa muter kan nggak mungkin. Bisa. Oke, tapi kalau mungkin beli tanah gitu dan pekarangannya kan luas gitu, mungkin bangun rumahnya di tengah, bisa di mana aja. Mungkin salah satunya utara selatan itu adalah solusi yang bagus. Alasannya adalah biar tidak langsung terkena sinar matahari kayak gitu, biar nggak panas yang di dalamnya. Maksudnya kalau gerah juga gimana juga gitu kan, nggak nyaman di rumah. Lanjut lagi Mbak, ada pertanyaan dari @momerika. Kalau dinding untuk taman dalam rumah bagusnya kayak apa? Dinding untuk taman dalam rumah. Bagusnya yang sebenarnya ini gayanya mau apa dulu ya Mas? Oke. Tapi kalau taman di dalam rumah, kalau tidak berair ya, misal nggak yang terus ada kolamnya, itu menurut saya kalau taman tetap bagian atas ini harus terbuka gitu. Pencahayaan, sirkulasi udaranya itu harus tetap dapat biar dia nggak malah jadi lembab di situ, jadi sarang nyamuk gitu loh. Mungkin gitu sih Mas ya. Salah satunya juga mungkin kalaupun ada taman yang atasnya bolong gitu Mbak ya, biar jadi ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu. Jadi salah satu tipsnya adalah biar sirkulasi udara tetap jalan, biar nggak menjadi salah satunya adalah sarang nyamuk kayak gitu. Dan juga malah nggak lumutan juga untuk dinding-dindingnya ya. Oke. Jadi sirkulasi udara dan juga pencahayaan itu paling penting. Lanjut lagi dari @hersinta. Tips kamar tidur supaya terlihat luas tuh gimana Kak? Apa ada pemilihan perabot atau interior khusus? Iya harus. Jadi ini kalau ruangannya luas tapi natanya salah juga jadi sempit. Benar. Jadi kalau tips saya untuk yang lagi bangun kamar, nah kalau bisa itu nanti ada untuk almari itu disediain nih space sendiri. Jadi dia kayak built in gitu nanti almarinya. Jadi nggak nonjol kayak
Oh, Yang yang sekarang masuk ke dalam gitu ya. Jadi misal ini ada tembok maju gini, kita seret jadi lemari. Oh, oke. Jadi kayak dinding, kayak apa? Menyatu gitu loh sama Oh, ruangannya oke, gitu oke, loh. oke. Jadi udah nggak kayak sayang gitu loh kalau misal bangunnya dari awal tapi nggak dipikirin yang itu penting Oh, sih oke. sebenarnya. Terus dia juga biar kelihatan luas itu sangat itu mas bantu gitu loh. Oke. Karena dia kan terus jadi samar nih, jadi kayak Kau kamarnya emang segitu jadi ya kayak gitu. jadi kayak udah menyatu sama dinding gitu loh ya, Oh, oke, almarinya. oke. Kadang kita kan tantangan paling berat itu di almari ya, Mm-mm. penataannya. Karena dia kalau berdiri sendiri dia nonjol nih 60 cm mau diapain gitu kan. Mending sebaiknya dipersiapin sekalian gitu. Waktu jadi bangun ada rumah ya? ada ceruk-ceruk untuk ini almari. Almari, oke. Standarnya 60 cm ya. 60 cm saja, oke. Kalau pengen ilusi terlihat luas itu biasanya pakai kaca juga. Iya betul. Pakai cermin. Mungkin dindingnya dikasih cermin semua, tapi jadi serem ya. Nanti kita kayak main wahana. Oke, kita lanjut lagi di @joe.wijanarko. Apakah 2020 ini tren vintage masih mendominasi atau tren natural motif kayu? Jadi vintage atau motif kayu? Aku milih yang geng motif kayu ya. Oke, boleh. Kok milih? Oke. Jadi kalau yang vintage itu kayaknya mendominasinya bukan untuk rumah tinggal ya. Untuk rumah tinggal itu mungkin ada sentuhan vintage tapi nggak yang menguasai banget gitu loh, yang nggak terus semuanya vintage gitu, enggak. Paling cuma aksen-aksen aja gitu ya. Jadi kita sudut ruangannya untuk ada porsi apa tuh sende atau apa itu istilahnya itu gaya-gaya lama itu yang curve gitu mejanya. Nah, itu boleh sih untuk ini aksen aja ya tentunya ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena masih banyak nih Bapak Ibu ya. Ini ibarat kata kita lagi ujian nih, banyak banget pertanyaannya. Ada dari @Ana Muryanti. Kalau mau menghidupkan ruangan perlu pemilihan penyekat tembok atau lebih bagus menggunakan partisi. Terus bagaimana tips menata tanaman di dalam rumah agar terlihat modern tapi nggak ramai? Itu gitu. Penyekat ruang sama partisi itu sama ya mas? Oke. Tolongin baca juga ya Mbak ya, karena saya agak paham banget ini soalnya. Kalau mau menghidupkan ruangan perlu pemilihan penyekat tembok. Penyekat tembok. Penyekat tembok atau lebih bagus menggunakan partisi. Kalau saya itu lebih ke partisi, tapi yang hidup. Aduh, gimana? Partisi yang hidup. Partisinya itu yang ngeblend sama interiornya. Oke. Terus dia kalau tembok ya, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oke, benar. Tapi kalau partisi kita bisa luas nih. Kalau bisa dipindah-pindah gitu ya. Bisa apakah seperti ini adalah partisi? Iya. Oke, bisa juga ya. Oke. Sudut-sudut ruangan. Oke. Jadi Anda bisa langsung menuju ke Qmart BJ Home yang hanya ada di Jalan Raya Janti. Kalau Anda pengen cari salah satunya partisi seperti ini. Iya, Oke. Cocok banget nih. Lagi nih, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana tips untuk tanaman di dalam rumah biar kelihatan bagus tapi enggak terlalu rame gitu. Itu sebenarnya yang gaya Skandinavia itu tanaman itu termasuk indoor indoor plant itu stylenya Skandinavia gitu. Oke. Kadang kita nggak ngerti ya. Sekarang kan lagi menjamur banget nih. Benar. Tapi itu tren yang bagus sih. Kalau saya sih seneng ya. Karena back to nature juga ya. Jadi ada tanaman. Tapi ini mungkin jangan berlebihan ya. Jadi kalap lah. Pengen semua dibawa. Kecuali punya satu sudut ruangan yang untuk yang emang buat tanaman itu sendiri. Tanaman gitu, ruang hijau atau taman dalam rumah tadi tentunya ya. Oke. Gitu Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Nih, ada dari @letanoid dari akun Instagram @letanoid. Minta tips dong jika cat rumah peruangannya itu ingin beda. Gimana cara milih perpaduan warna agar nyambung? PDKT dulu ya. Bukan. Ini cat ya. Ini sebenarnya ada kuncinya itu pakai color palette. Jadi kita browsing aja di Pinterest banyak nih sebenarnya color palette yang jadi yang jadi panduan kita gitu loh kalau mau milih ruangan. Kalau kita nggak pinter mix and match gitu, kita lihat tuh palet warna apa sih ini yang satu ini gitu ya? Itu udah ada biasanya sih gini. Misal dia motret pantai ya mas, atau ini meja aja cat, terus ini ada warna krem putih, ada warna hijau, ada
woodnya gitu loh. Jadi pakai color palette dulu deh, asal pilih ini gitu. Terus Jadi ternyata nggak match. Karena color palette itu setahu aku kalau ngedit foto, ngedit video juga udah ada satu set gitu ya untuk apa warnanya, 6 warna yang berderetan biar udah cocok ketika harmonis ya. Udah harmonis. Oke. Jadi untuk pilih warna yang nyambung itu bisa langsung menggunakan color palette tentunya. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari @repeat_screw. Ruang tamu dan TV sebaiknya dipisah pakai apa ya agar gak numpuk? Pakai ruangan yang lain. Bukan. Tetap itu TV panel atau TV stand, tapi dia yang bisa jadi partisi juga. Jadi dia di tengah ruangan, jadi penyekat, tapi satu sisi dia bisa jadi TV panel gitu. Jadi tampak dari sana kayak pembatas ruang. Tapi di belakangnya. TV. Jadi mungkin kayak apa ya namanya, semacam tembok, tapi TV-nya nempel di situ kayak gitu mungkin ya. Oke. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan nih. Kita lanjut lagi nih Mbak, ada di Erna_Dona_77. Rumah saya lantai atas belum ada warna. Kalau untuk ruang keluarga cocoknya warna apa ya agar hangat? Pakai cat atau wallpaper? Jadi lantai 2-nya belum dicat nih Mbak nih, pengen dipakai buat ruang keluarga. Kira-kira yang cocok itu biar hangat gitu suasananya ya, itu pakai cat atau wallpaper? Kalau cat warnanya apa? Kalau wallpaper yang motifnya seperti apa? Kalau warna yang warm itu kayaknya earth tone tadi loh Mas. Jadi warna bumi ya. Jadi yang natural itu bisa membawa ruangannya jadi lebih hangat. Tapi kalau kita mau pakai wallpaper, usahakan jangan yang mungkin wallpapernya pilihannya mau suka yang gimana nih. Kalau misal wallpaper yang temanya hangat, mungkin kalau yang natural stone misalnya atau batu-bata putih gitu ya. Tapi itu wallpaper kan ada nih sekarang. Tapi banyak yang udah timbul gitu juga ya. Nah, yang ada teksturnya itu kalau bisa jangan seluruh ruangan nih di wrap pakai wallpaper itu. Benar. Bukan untuk menghemat, tapi untuk biar biar ada itu jadi aksen gitu loh. Bukan biar nggak monoton gitu ya. Bukan karena apa, tapi biar nggak monoton itu sendiri ya. Oke. Gitu. Jadi bisa pakai warna-warna bumi gitu, warna-warna bumi natural, atau bisa menggunakan wallpaper tapi tetap yang natural juga, tapi jangan di wrap semua biar itu menjadi aksen aja kayak gitu. Oke. Lanjut lagi nih Mbak di @Endri_Ramadan. Untuk rumah keluarga kecil 2 anak bagusnya berapa kamar tidur yang wajib dimiliki? 2 anak. 3 lah. Kalau wajib ya 3 ya kan, tahu punya adik. Iya. Kalau wajibnya ya per anak punya 1 kamar sendiri. Benar. Cuman kalau biar akur ya sekamar aja. Tapi ini sih kalau anaknya cowok-cowok, cewek-cewek 1 kamar boleh lah. Boleh. Terus tapi kalau beda ini cewek-cewek kalau gitu. udah dewasa itu privasi masing-masing tentunya ya. Jadinya sebaiknya sih tetap masing-masing punya kamar ya. Kalau memang ruangannya mumpuni ya, itu akan lebih nyaman mereka nanti. Oke. Jadi minimal ada 3 kamar tidur untuk bapak ibunya, anaknya sama anaknya gitu ya. Oke. 4 kamar tidur kalau ada tamu. Itu lebih cocok lagi itu ya untuk sobat Geoworld ya. Dan juga nih tips nih Mbak dari Mbak, apa sih yang harus dipersiapkan ketika pengen membuat desain interior rumah nih? Persiapan pertama ya itu tadi sih kembali ke awal ya Mas. Jadi kalau kita kalau memang benar-benar blank, itu bisa konsul ke interior designer. Benar. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh udah cari referensi dulu. Jadi ketika nanti ketemu desainer interior itu bisa langsung nyambung gitu loh Mas. Ini saya tuh maunya sukanya yang stylenya ini Mbak. Jadinya tinggal gimana ya menurutnya, terus kalau enggak kayak seenggaknya ada gambaran gitu ya Mbak, kayak seperti ada apa gambarnya gitu. Seperti apa gitu. Kalau pas ketemu kita ternyata masih bingung, nah itu saya juga nyaran-nyaraninnya takutnya nanti ini Mas salah selera gitu ya. Oke. Jadi bingung juga nih, maunya gimana sih gitu ya. Oke. Ini pertanyaan kedua terakhir Mbak dari @wica_zana_. Kalau mau beli kitchen set sekalian desainnya bisa atau tidak nih Kak? Motifnya kitchen setnya apa aja, bagus apa enggak? Bisa banget. Oke. Bisa banget tentunya ya. Di Belas Interior Anda bisa langsung mendapatkan produk-produknya. Nanti
free konsultasi, Bener. kita free desain juga. Bener. Terus nanti misal ada referensi dia kirim dulu nih, Bener. tapi kita tetap desainin sesuai yang blast banget gitu. Oke, blast banget. Oke. Blast banget gimana ya? Yang apa ya, kayak gayanya tuh kayaknya gaya blast banget gitu. Ada apa ya, ibarat kata ya, ciri khas. Yes. Oke. Tapi kalau desainnya bisa ke Mbak Iza nih. Kalau beli kompornya tetap ke Kihomart DJ Home tentunya ya, yang ada di Jalan Raya Janti. Ini pertanyaan terakhir. Itu pertanyaannya kayaknya buat saya nih Mbak. Oke, Saya mau jawab sendiri nih. Dari Ed Gongster, kalau cari furniture Skandinavia di Kihomart BJ Home ada apa enggak? Oke, jadi langsung jelasin aja nih. Untuk Anda Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan produk-produk untuk mulai dari furniture, aneka cat juga ada, lampu, kemudian ada juga kunci, Kompor, handle, cooker hood. kompor dari area kitchen juga ada, water heater juga ada, keramik, granit, lantai vinil, semen instan, semuanya ada tentunya di Kihomart BJ Home yang tidak buka cabang nih Mbak Iza, hanya ada di Jalan Raya Janti. Jadi untuk Anda bisa langsung menuju ke Jalan Raya Janti ke Kihomart BJ Home. Tapi karena sekarang kan lagi corona juga nih, COVID-19 lagi happening banget tentu ya. Untuk Anda nih Bapak Ibu bisa juga berbelanja secara online. Bisa langsung pakai aplikasi Shopee, buka aplikasi Shopee-nya, diklik langsung cari toko Kihomart. Nanti Anda bisa langsung bertransaksi, berbelanja melalui aplikasi Shopee, lebih mudah tentunya. Dan juga jangan lupa di-follow, ditambahkan biar dapat informasi lebih lanjut ya mengenai produk-produk yang ada di Kihomart BJ Home. Atau Anda juga bisa bertransaksi secara online melalui telemarketing kami di 0811 2834 216 atau di 0811 2834 218. Itu bisa langsung dicat ya Mbak ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mbak Iza yang udah mampir ke Kihomart BJ Home tentunya.